Kamu tahu apa yang paling mengejutkan saat seseorang memutuskan membangun usaha dari nol? Bukan kerasnya kompetisi, bukan sulitnya mencari modal. Yang paling mengejutkan justru saat kamu menyadari bahwa tidak ada satupun orang yang benar-benar siap menghadapi kesunyian panjang di awal perjalanan. Kesunyian yang membuatmu bertanya, apakah keputusan ini benar atau hanya keinginan impulsif yang kamu paksakan jadi mimpi? Saya pernah berdiri di titik itu. Titik ketika dunia tetap berjalan seperti biasa, tapi dalam hati kamu sedang berperang sendirian. Dan anehnya, bukan tantangan besar yang paling melelahkan. Justru hal-hal kecil. Pesan yang tidak dibalas, postingan promosi yang tidak direspons, hari-hari tanpa pemasukan yang membuatmu diam berjam-jam memandangi layar. Di situ mentalmu diuji. Apakah kamu berhenti atau kamu memutuskan bertahan sedikit lebih lama dari rasa tidak nyamannya? Kalau kamu ada di fase ini, atau kamu sedang bersiap masuk ke dunia yang penuh ujian ini, saya mau kamu lakukan satu hal sederhana sekarang. Tuliskan di komentar, saya ingin sukses. Bukan untuk saya, tapi untuk kamu sendiri. Sebuah penanda kecil bahwa mulai hari ini, kamu tidak sekadar menonton, kamu memilih untuk melangkah. Karena video ini bukan tentang impian manis membangun usaha. Ini tentang harga yang harus dibayar sebelum hasilnya terlihat. Dan kalau kamu berani menonton sampai akhir, kamu akan tahu kenapa sebagian besar orang berhenti terlalu cepat. Dan bagaimana caranya supaya kamu tidak ikut menjadi salah satunya. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, kamu perlu tahu satu hal penting. Perjalanan membangun usaha itu tidak bergerak lurus seperti garis maju yang rapi. Justru bentuknya lebih mirip gelombang yang datang tanpa pola. Kadang tenang, kadang menghantam tanpa peringatan. Banyak orang mengira bahwa setelah mereka berani mulai, sisanya tinggal soal kerja keras dan konsistensi. Padahal ada sisi lain yang jarang diceritakan, sisi yang membuat banyak orang tumbang bahkan sebelum usahanya sempat berkembang. Nanti, di bagian tengah video ini saya akan ceritakan titik paling rapuh yang pernah saya alami. Titik ketika angka-angka di laporan terlihat menjanjikan, tapi kepala saya justru penuh ketakutan. Aneh ya? Saat usaha mulai naik, justru rasa ragu makin kuat. Tidak ada mentor yang benar-benar menyiapkan saya untuk hal itu. Dan saya curiga, kamu pun mungkin akan menghadapinya. Kita juga akan membahas beberapa kenyataan yang tidak kamu temukan di seminar bisnis atau motivasi viral. Kenyataan tentang bagaimana keputusan kecil yang sering kamu anggap sepele, justru menentukan apakah kamu akan bertahan atau perlahan menyerah tanpa disadari. Jadi tetap bersama saya. Karena bagian berikutnya bukan hanya menjelaskan apa yang harus kamu lakukan, tapi apa yang harus kamu waspadai dalam diri sendiri. Jika kamu memahami pola-pola ini sejak awal, perjalananmu akan berbeda. Kamu tidak hanya membangun usaha, tapi juga membangun fondasi mental yang membuatmu sulit tumbang, bahkan ketika dunia mengujimu berkali-kali. Dan disinilah kita mulai membuka lembaran yang jarang disentuh orang ketika bicara tentang membangun usaha dari nol. Setelah kamu melewati fase awal yang sunyi, kamu akan masuk ke wilayah yang lebih kompleks. Wilayah di mana kemampuan teknismu mulai bersaing dengan ketahanan mentalmu sendiri. Banyak orang menganggap bahwa yang paling menentukan adalah ide atau modal. Padahal, seringkali yang benar-benar menggerakkan sebuah usaha adalah cara kamu menghadapi rasa takut yang muncul diam-diam di tengah proses. Kamu akan mulai menyadari bahwa tidak semua keputusan punya dampak langsung. Ada pilihan yang terasa kecil, tapi justru mengubah arah usahamu tanpa kamu sadari. Seperti ketika kamu menunda menghubungi calon pelanggan hanya karena merasa belum percaya diri. Atau ketika kamu menurunkan harga bukan karena strateginya tepat, tapi karena kamu takut penolakan. Di fase ini, kerja keras saja tidak cukup. Kamu harus belajar jujur pada diri sendiri tentang alasan di balik setiap langkah. Dan ada satu kenyataan pahit yang sering disembunyikan oleh cerita-cerita sukses. Membangun usaha berarti membuka pintu bagi ketidakpastian untuk tinggal bersama kamu. Saat hari berjalan baik, kamu merasa seperti pemenang. Tapi begitu ada satu masalah kecil saja, pikiranmu bisa berubah gelap dalam hitungan menit. Kamu mulai mempertanyakan segalanya. Kamu bertanya, apakah kamu memang punya kapasitas untuk bertahan? Apakah kamu membuat keputusan yang benar? Dan lebih dalam lagi, kamu bertanya apakah kamu memang layak untuk berhasil? Disinilah banyak orang goyah. Mereka bukan kalah karena tidak mampu, tapi karena tidak tahan hidup berdampingan dengan ketidakpastian. Mungkin kamu akan merasakan hari-hari ketika pemasukan tidak datang, meskipun kamu sudah melakukan segalanya dengan benar. Kamu mungkin akan menghadapi orang-orang yang tidak menghargai kerja kerasmu.
Kamu juga mungkin akan melihat teman-temanmu terlihat lebih mapan, sementara kamu berjuang membangun sesuatu yang bahkan belum jelas bentuk akhirnya. Dan itu membuatmu merasa tertinggal, meskipun sebenarnya kamu sedang berada di jalan yang benar. Lalu ada fase di mana kamu mulai merasakan sedikit hasil. Pelanggan pertama datang, penjualan mulai bergerak, atau respons mulai bermunculan. Tapi yang tidak disadari banyak orang adalah bahwa fase naik ini justru bisa memunculkan rasa takut baru. Kamu takut tidak bisa mempertahankannya. Kamu takut jika semua ini hanya keberuntungan sesaat. Kamu takut mengecewakan orang lain. Dan terkadang, kamu bahkan takut melihat dirimu berhasil. Ketakutan semacam ini jarang dibicarakan, padahal ia sangat nyata dan bisa melumpuhkan langkah seseorang tanpa suara. Namun di balik semua dinamika itu, ada satu pelajaran yang selalu datang pada setiap orang yang memilih untuk bertahan. Bahwa usaha yang kamu bangun bukan hanya membentuk masa depan finansialmu, tapi membentuk karakter yang sebelumnya tidak kamu sadari ada di dalam dirimu. Kamu mulai belajar bahwa kegagalan kecil bukan akhir, melainkan sinyal untuk menyesuaikan arah. Kamu belajar bahwa konsistensi lebih kuat dari motivasi singkat. Kamu belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap bergerak meski takutnya terasa menekan dada. Di titik ini, kamu akan mulai memahami bahwa yang kamu bangun sebenarnya lebih besar dari sekadar bisnis. Kamu sedang membangun ketangguhan. Kamu sedang membangun identitas baru. Identitas seseorang yang tidak menunggu keadaan menjadi mudah untuk melangkah. Identitas seseorang yang tidak mengukur diri dari hasil cepat, tapi dari kemampuan untuk terus menyalakan api kecil dalam diri, bahkan ketika angin kehidupan berusaha memadamkannya. Dan semakin kamu masuk ke dalam perjalanan ini, semakin kamu sadar bahwa manusia yang bertumbuh lebih berharga daripada bisnis yang berkembang. Karena kalau dirimu bertumbuh, bisnismu akan menyusul. Tapi jika kamu berhenti bertumbuh, bisnismu pun ikut berhenti. Inilah salah satu alasan kenapa perjalanan membangun usaha adalah perjalanan batin, bukan sekadar pencarian penghasilan. Ia menguji keyakinanmu, kesabaranmu, dan keberanianmu untuk tetap melangkah ketika langkah itu tidak disorot siapapun. Karena itu, ketika kamu merasa lelah atau bingung, ingatlah bahwa fase itu bukan tanda kamu tidak cocok berbisnis. Fase itu adalah bagian dari pelatihannya. Tidak ada orang yang benar-benar siap menghadapi semua tantangan ini sejak awal. Yang ada hanyalah orang-orang yang memilih untuk tidak menyerah lebih cepat daripada ketakutan mereka menekan mereka mundur. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya perlu mampu melangkah sedikit lebih jauh dari rasa ragu yang membisik pelan di belakang kepala. Dan seiring waktu, kamu akan mulai memahami pola-pola yang dulu membuatmu bingung. Kamu akan melihat bahwa ketidakpastian adalah bagian dari permainan, bukan ancaman. Kamu akan menyadari bahwa setiap usaha besar di luar sana pun pernah melalui masa-masa gelap seperti ini. Perbedaannya hanya satu, mereka tidak berhenti di tengah perjalanan. Dan jika kamu mampu memegang komitmen itu, kamu menemukan bahwa jalan yang kamu pilih mungkin sunyi, tetapi tidak sia-sia. Kalau kamu masih bersama saya sampai bagian ini, berarti kamu bukan sekadar ingin membangun usaha. Kamu ingin memahami diri sendiri. Dan untuk itu, saya ingin berbagi beberapa cerita yang mungkin terasa seperti kisah kamu sendiri, meskipun kamu belum menjalaninya. Cerita pertama datang dari masa ketika saya baru mulai. Saat itu saya berpikir bahwa langkah paling sulit adalah langkah awal. Ternyata saya salah. Langkah awal itu justru penuh semangat. Yang sulit justru apa yang terjadi setelahnya. Pada minggu ketiga, tidak ada satupun orang yang membeli produk saya. Padahal saya sudah begadang, sudah menghabiskan waktu membuat desain, dan sudah membangun harapan tinggi. Setiap pagi saya membuka aplikasi, berharap ada notifikasi yang menyelamatkan rasa percaya diri saya. Tapi layar itu tetap kosong. Hening. Dan di tengah keheningan itu saya mulai meragukan diri sendiri. Saya ingat duduk lama di tepi kasur, merasa bodoh karena sudah berharap terlalu banyak. Tapi di situ saya belajar satu hal penting. Bisnis tidak bergerak mengikuti kalender saya. Ia bergerak mengikuti ketangguhan saya. Cerita kedua muncul beberapa bulan setelah itu, ketika akhirnya ada pelanggan pertama. Momen itu seharusnya membuat saya bahagia. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pelanggan pertama itu datang dengan ekspektasi tinggi dan keluhan panjang. Ia mengoreksi banyak hal, mulai dari cara saya merespons, cara saya mengemas, sampai kualitas produk saya. Ada bagian dari diri saya yang ingin membela diri.
Tapi ada bagian lain yang tahu bahwa pengalaman inilah yang membentuk pengalaman berikutnya. Malam itu saya memperbaiki banyak hal sambil menahan rasa malu. Dan pelajaran terbesarnya bukan pada kritiknya, tapi pada kemampuan saya untuk menahan ego saya sendiri. Saya belajar bahwa usaha yang bertahan bukan usaha yang selalu sempurna, tapi usaha yang terus memperbarui dirinya. Cerita ketiga datang dari fase yang lebih matang. Di fase ketika angka penjualan mulai naik, ketika orang-orang mulai bilang bahwa saya berada di jalur yang benar. Dari luar terlihat seperti pencapaian, tapi dari dalam justru terasa rapuh. Saya ingat satu momen ketika omset bulan itu menjadi yang tertinggi sejak saya mulai. Tapi saya tidak merayakannya. Saya justru takut. Takut hilang, takut turun, takut semua itu hanya betulan. Malam itu saya tidak tidur. Saya memikirkan ratusan skenario buruk yang mungkin terjadi. Dan di tengah kecemasan itu, saya sadar bahwa ketakutan tidak hilang setelah kamu berhasil. Ia hanya berubah bentuk. Yang membedakan bukan ada atau tidaknya rasa takut, tapi hubunganmu dengan rasa takut itu. Apakah ia mengendalikanmu, atau kamu belajar untuk menempatkannya di kursi penumpang, bukan di kursi pengemudi? Dan ada satu cerita terakhir yang ingin saya bagi sebelum kita masuk ke penutup. Cerita tentang hari ketika saya hampir menyerah. Bukan karena rugi besar, bukan karena gagal total, tapi karena saya merasa sendirian. Semua orang seperti sedang melaju, sementara saya berjalan pelan sambil menahan beban yang tidak terlihat. Hari itu saya benar-benar mempertimbangkan untuk berhenti. Saya bahkan sempat menuliskan pesan untuk menutup usaha. Tapi sebelum saya mengambil keputusan itu, saya duduk diam selama beberapa menit. Saya menarik napas dan saya bertanya pada diri sendiri. Apakah saya ingin berhenti karena ini bukan jalannya, atau karena saya sedang lelah? Jawabannya muncul pelan, tapi jelas. Saya hanya lelah. Dan kamu tahu apa yang terjadi ketika seseorang berhenti saat ia lelah? Ia berhenti di titik yang seharusnya menjadi tempat beristirahat, bukan tempat menyerah. Hari itu saya tidak berhenti. Saya memilih pulang, tidur lebih awal, dan melanjutkan besoknya dengan kepala yang lebih jernih. Keputusan kecil itu mengubah arah perjalanan saya. Dan kalau kamu pernah berada di titik yang sama, saya ingin kamu tahu, tidak semua kelelahan adalah tanda untuk berhenti. Kadang itu hanya tubuhmu yang meminta jeda. Cerita-cerita ini mungkin sederhana, tapi setiap orang yang membangun sesuatu dari nol pasti punya versi mereka sendiri. Dan ketika kamu mendengarnya dengan hati terbuka, kamu akan sadar bahwa jalan ini memang sunyi. Tapi kamu tidak sendirian. Setelah mendengar cerita-cerita itu, mungkin kamu mulai menyadari sesuatu yang selama ini jarang dibicarakan. Bahwa membangun usaha dari nol bukan sekadar soal strategi, modal, atau teknik pemasaran. Yang kamu bangun sebenarnya adalah dirimu sendiri. Setiap tantangan kecil yang kamu temui, setiap penolakan, setiap hari hening tanpa hasil, semuanya sedang membentuk ketangguhan yang tidak bisa kamu beli dari kelas manapun. Dan jika kamu melihat perjalanan ini dari jarak yang lebih luas, kamu akan sadar bahwa tidak ada satupun langkah yang sia-sia. Bahkan langkah yang terasa paling menyakitkan sekalipun seringkali menjadi langkah yang akhirnya mendorongmu lebih jauh. Dan di titik inilah kamu perlu jujur pada diri sendiri. Apakah kamu masih ingin menyerah hanya karena prosesnya tidak seindah yang kamu bayangkan? Atau kamu memilih untuk tetap berdiri, meskipun kakimu gemetar dan hatimu penuh keraguan? Karena pada akhirnya bukan orang yang paling berbakat yang memenangkan perjalanan ini. Bukan juga orang yang paling pintar, tapi orang yang bersedia tetap melangkah ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada yang memuji, dan ketika hasilnya belum tampak. Mereka inilah yang akhirnya menciptakan sesuatu yang layak diperjuangkan. Kalau kamu sudah sampai bagian ini, saya percaya ada sesuatu dalam diri kamu yang sedang bergerak. Sesuatu yang mungkin sudah lama tertidur, tapi sekarang mulai bangun kembali. Keinginan untuk membuktikan bahwa dirimu mampu. Keberanian untuk mengakui bahwa perjalananmu mungkin tidak mudah, tapi justru itu yang membuatnya bermakna. Dan sebelum video ini selesai, saya ingin memberikanmu satu tantangan kecil. Tantangan yang tidak membutuhkan modal, tidak membutuhkan waktu lama, tapi bisa mengubah cara kamu melihat perjalananmu mulai hari ini. Jika kamu benar-benar siap menghadapi prosesnya, siap menghadapi naik turunnya, dan siap menanggung harga yang tidak terlihat untuk membangun sesuatu dari nol, saya ingin kamu menuliskan satu kalimat sederhana di kolom komentar. Saya terima tantangannya. Kalimat ini bukan untuk saya. Kalimat ini adalah janji kecil yang kamu buat pada dirimu sendiri.
Janji bahwa kamu tidak akan berhenti hanya karena jalannya tidak mudah. Janji bahwa kamu memilih untuk menjadi pribadi yang terus bertumbuh, bukan pribadi yang berhenti di tengah proses. Dan sebelum kita berakhir, ingatlah satu hal yang selalu menjadi fondasi perjalanan ini. Keseimbangan bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup.